Salam Bapak Ibu. Shalom. Coba dibuka dulu ya layar monitornya masing-masing, layar TV-nya ya. Wajah-wajah yang ganteng, yang manis, yang cantik-cantik. Dibuka dulu, ya. Ya. Inilah keluarga kita, Gereja Penyebaran Injil yang tetap eksis, tetap setia mengikuti ibadah walaupun melalui live ya. Jadi kita senang dan kami bersyukur ya kalau kita bisa bersama-sama bersekutu pada malam hari ini. Untuk selanjutnya setiap hari Kamis kita masih tetap melalui Zoom. Tapi kalau ibadah raya kita sudah mulai minggu depan kita langsung di Harpani Hotel jam 8. Kalau di Sependrim, walaupun tadi saya berdoa Sependrim, doa saya ya salah, ya terus teringat, tapi kita di Sependrim sudah off ya. Jadi kita rencananya untuk ibadah sore nanti, tapi belum kita tentukan kapan kita mulai, akan kita ibadah sore di ruko yang baru yang sudah selesai dipasang peredam, satu ruko di daerah BOP ya, Bursa Otomotif dan Perkantoran Palembang ya. Jadi kita doakan supaya ibadah sore kita juga bisa langsung. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Doa Bapa kami, ya ini doa Bapa kami ya, ibadah keluarga 9 September 2021 ya. Ini doa Bapa kami ini pada umumnya di gereja seperti kita aliran karismatik ini jarang didoakan, tetapi saya beberapa puluh tahun yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara kita Johnny Usak supaya diajar di sekolah minggu, diajar di remaja, diajar di muda-mudi ya, sehingga kita tidak kaku pada saat kita ada gabung gereja bersama berdoa ya tentang doa Bapa kami ini. Dan saya melihat sampai saat ini ya, doa Bapa kami ini di sekolah minggu kita tetap diajarkannya, di remaja kita, dan juga di dalam doa-doa jam 12 kaum ibu, kaum wanita, pendoa-pendoa jam 12 sampai jam 1, doa penutup mereka adalah doa Bapa kami. Nah, kita lihat ya. Ya, kita lihat doa Bapa kami ya, doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Saya akan baca dulu untuk kita ya. Doa Bapa kami ya. Saya baca dulu untuk kita di dalam ya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mau dengarkan dulu saudara kita, ya saudara kita Milano. Coba Milano, halo. Ya, Sampaikan dulu doa Bapa kami luar kepala. Ya, coba dulu ya, supaya orang-orang tua ini dengar bahwa anak sekolah minggu kita itu
Semua hebat-hebat. Ya, coba dulu Milano bisa dah. Coba ya. Ya, doa Bapa kami sambil tutup mata. Ya, tutup mata itu ya. Ya. Siap. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Wih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Milano. Wih, dahsyat ya. Ini anak-anak sekolah minggu kita, generasi milenial yang dipersiapkan guru-guru sekolah minggu untuk terus ya mengerti akan doa yang diajarkan Yesus ya. Jadi Milano tanpa ada kesalahan berdoa, doa Bapa kami di hadapan kita saat ini sungguh luar biasa ya. Jadi itu adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, karena itu berdoalah demikian katanya Bapa kami yang di surga ya. Nah, kita lihat dalam kekristenan doa diartikan sebagai cara manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah alat bagi manusia berkomunikasi dengan Bapa di surga. Ya. Di mana Yesus juga saat bersama dengan rasul-rasulnya, dia selalu berdoa kepada Bapanya pagi hari, berdoa pada malam hari, berdoa di tempat yang sunyi, berdoa di taman Getsemane, dan hidupnya diwarnai dengan doa. Jadi dia berkomunikasi dengan Bapanya, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus ya. Jadi doa adalah piranti komunikasi dengan Dia yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Yaitu Bapa kita. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa Bapa kami itu ya. Jadi piranti, alat. Ya. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Dia yang berkuasa. Wow. Jadi kita harus sebagai orang Kristen, gaya hidup kita harus seperti gaya hidup Yesus, selalu berdoa kepada Bapanya di surga, dan Dia juga mengajar kita untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus adalah sebagai pedoman dasar bagi manusia, adalah sebagai pedoman dasar bagi kita umat percaya, umat Kristen. Ketika kita berkomunikasi dengan yang maha kuasa ya. Jadi itu adalah pedoman dasar ya. Sangat hakiki sekali saudara kekasih dalam Kristus Yesus ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, kita lihat ada 7 poin inti daripada doa Bapa kami. Ya, kalau saudara selidiki atau kita selidiki, ya kira-kira ada 7 inti dari doa Bapa kami ini, ya, yang sangat penting untuk kita ketahui sehingga kita pun saat kita berdoa, Bapak Ibu, kita doanya terperinci, jangan bertele-tele. Tuhan Yesus melarang kita berdoa bertele-tele, ya, diulang-ulang, tapi terperinci, ya. Inilah doa Bapa kami, 7 intinya, saudara-saudara. Yang pertama, kerajaan Allah adalah surga, ya. Jadi kerajaan Allah itu adalah surga. Bapa kami yang di surga, ya, datanglah kerajaan. Jadi yang pertama, esensi inti yang pertama dari doa Bapa kami, kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu adalah surga. Ya. Karena Dia bertata di sana, Bapak Ibu kekasih. Dan tujuan kita pun,
Tujuan akhir kita harus masuk di sana. Bertemu dengan Bapa di surga. Ya. Tujuan akhir kita, keselamatan jiwa kita, dan kemudian kita bertemu di surga sebagai kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat Allah itu kudus, ya. Dikuduskanlah namamu, ya. Itu tadi, ya. Kalau saudara perhatikan apa yang didoakan, diulangi oleh saudara, yaitu Milano, ya. Dikuduskanlah namamu. Jadi Allah kita itu kudus. Jadi harus kita muliakan Dia, harus kita hormati Dia sebagai Allah yang kudus. Ya. Ini poin yang kedua. Kita hormati Dia sebagai Allah yang kudus, dan tak kala kita pun datang harus dalam posisi yang baik, posisi yang benar, sehingga komunikasi kita dengan Dia, ya, dapat tersambung, saudara-saudara, ya, dapat terhubung dengan baik. Tak kala komunikasi doa kita terhubung dengan baik, maka doa-doa kita pun, ya, akan dijawab oleh Tuhan. Jadi yang kedua yaitu Allah itu kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, lebih menarik lagi, di dalam doa itu kita diajar untuk kehendak Allah yang terbaik bagi kita. Jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Allah yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kita melalui doa kita itu. Jadi bukan kemauan kita, tapi kehendak Allah. Itu yang ketiga. Ya. Kalau kehendak Allah yang terbaik bagi kita, ya, kita akan melihat hal-hal yang akan luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan akan terus menyertai kita, Tuhan akan terus melindungi kita. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi Tuhan selalu membela kita karena kehendaknya adalah kehendak yang terbaik bagi kita, karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Dalam Yeremia itu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kehendak Allah yang terbaik. Yang keempat, kita lihat berkat secukupnya. Rupanya Tuhan mengajar kita untuk kita diberkati, tidak perlu kita minta berkat yang yang aduhai begitu dicurahkan begitu luar biasa, tetapi kita cukup meminta, ya, berkat hari lepas hari. Tak kala kita sederhana meminta kepada Tuhan, tidak ambisi, maka Tuhan akan mencurahkan lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Jadi kita berdoa untuk keperluan kita, kebutuhan kita sehari-hari, cukup secukupnya, ya, berkat secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kita tidak perlu doakan yang luar biasa begitu, tapi kita berpada dengan apa yang ada. Tak kala kita berdoa untuk secukupnya, maka berkat Tuhan pun bukan hanya secukupnya diberikan Tuhan, tapi Tuhan memberkati kita lebih daripada yang kita pikirkan. Ya. Saya membiasakan diri berdoa untuk kebutuhan keluarga secukupnya. Tapi kalau untuk kebutuhan gereja kita, wah, saya katakan harus terjadi hal-hal yang mujizat Tuhan. Harus terjadi hal-hal yang spektakuler, ya. Tapi kalau untuk keluarga kita cukup berdoa untuk secukupnya, ya. Karena kita tahu kalau kita meminta secukupnya, Tuhan pasti menambahkan yang lain. Karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka hal-hal lahiriah akan ditambahkan kepada kita, ya. Artinya berkat-berkat akan melimpah bagi kita. Yang kelima kita lihat, ya, permohonan ampun dalam pertobatan. Jadi kita memohon pengampunan Tuhan. Ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Ya, jadi minta ampun kepada Tuhan setiap saat. Ya, setiap kita berdoa mohon ampun karena kita terkadang melakukan kesalahan. Ya, tanpa sengaja kadang-kadang, ya, sengaja juga emosi terhadap istri, kadang-kadang emosi terhadap suami, marah terhadap anak, marah terhadap saudara kita kandung, ya, emosi saudara-saudara. Untuk itu pada saat kita berdoa, kita harus berkata, Tuhan ampuni kami dari segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi permohonan ampun dan dalam pertobatan. Jadi kita saudara-saudara yang kelima minta mohon ampun dari Tuhan kita, sehingga tak kala Tuhan mengampuni kita maka berkat pun tidak terhalang dicurahkan kepada kita, karena Alkitab berkata Tuhan tidak menjawab doa kita karena dosa-dosa kita. Di dalam Yesaya pasal yaitu 60 itu saudara-saudara kekasih dalam ketujuh, Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita karena dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau sudah diampuni maka Tuhan pun akan memberkati kita. Itu yang kelima, ya, permohonan ampun di dalam doa-doa kita. Jangan pernah lupa itu poin yang kelima ini. Yang keenam, ya, kita berdoa dilepaskan dari segala pencobaan, ya. Kita sudah 4 tahun ini, ya, terus masih dalam pencobaan, belum selesai-selesai. Kita yakin Tuhan akan lepaskan kita dari pencobaan, ya. Jangan lupa saudara-saudara, masalah persoalan memang datang kepada kita silih berganti karena kita masih hidup, saudara-saudara. Kalau hendak mau punya masalah, ya itu orang-orang yang sudah mati, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Jadi setiap saat, yang keenam, esensinya, intinya adalah kita berdoa untuk Tuhan lepaskan kita dari segala cobaan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh damai sejahtera. Ya, damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan, ya. Damai sejahtera itu hanya dari Tuhan, ya. Karena dikatakan di dalam Yohanes pasal 12, pasal berapa ya? 14 ayat 27, ya. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu, bukan yang diberikan dunia aku berikan kepadamu, tapi damai sejahteraku sendiri yang aku berikan kepadamu. Ya, jadi dilepaskan kita dari pencobaan, maka kita mendapatkan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu hanya kita dapatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia katakan Dia memberikan damai sejahtera sendiri, bukan seperti apa yang diberikan dunia kepadamu, tetapi apa yang kuberikan adalah damai sejahteraku sendiri. Ya, 14 ayat 27 itu Injil Yohanes, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus. Yang terakhir, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita berdoa berkekuatan melawan iblis. Ya, kita berdoa berkekuatan melawan iblis sehingga kita lepas dari kuasa kegelapan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi kita mempunyai kekuatan melawan iblis. Bagaimana kita supaya bisa mempunyai kekuatan melawan iblis? Kita selalu penuh di dalam Roh Kudus. Ya, orang yang selalu penuh di dalam Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka dia dapat melawan siasat si setan itu. Kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah untuk menghancurkan api kejahatan daripada si iblis itu. Kita mempunyai kekuatan melawan iblis itu dan menghancurkannya. Karena memang dia sudah dihancurkan Yesus di atas kayu salib di bawah telapak kakinya. Ya, kalau Yesus sudah hancurkan iblis di bawah telapak kakinya di Bukit Kalvari, kita pun akan diberi kemampuan untuk menghancurkan, melenyapkan iblis. Kalau kita memohon
di dalam doa kita seperti yang diajarkan Yesus di dalam doa Bapa kami. Jadi yang terakhir, berkekuatan melawan iblis. Inilah 7 inti esensi daripada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Kita lihat secara tersusun baik ya. Berikut 7 poin inti doa Bapa kami. Yang pertama, kerajaan Allah adalah surga, Allah itu kudus. 2, 3, kehendak Allah yang terbaik terjadi bagi kita, bukan kehendak kita tak kala kita berdoa. Dan kita saat berdoa berkat secukupnya minta. Tak kala engkau tidak berlebihan meminta kepada Tuhan hanya untuk secukupnya, maka Tuhan akan memberi di luar pemikiran kita, di luar nalar kita, bahkan sampai memberkati engkau berlimpah-limpah. Seperti yaitu Yabes. Saudara tahu Yabes ya? Doanya juga terperinci, saudara-saudara. Nanti akan kita dengar khotbah Yabes, saudara-saudara. Kapan-kapan, mungkin minggu dan sebagainya. Kita akan gabung dengan doa Bapa kami ini. Yang kelima, permohonan ampun dalam pertobatan. Yang keenam, dilepaskan dari pencobaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berkekuatan melawan iblis. Jadi 7 poin inti dari doa Bapa kami sudah saya sampaikan hari ini. Mari saudara-saudara renungkan itu ya, pelajari itu, dan mulailah berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus. My bro and sis, mari datang kepada Bapa di surga dalam doa dengan 7 pedoman yang diajarkan Yesus. Katakan haleluya. Jadi kita datang kepada Bapa di surga dalam doa dengan 7 pedoman, yaitu doa yang diajarkan Yesus, yaitu tadi sudah saya uraikan satu demi satu ya. Memuliakan Bapa ya. Memuliakan Bapa terlebih dahulu, baru baru ya, sebentar ya, saya ini baru mengajukan kebutuhan kita ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, doa Bapa kami itu pertama Tuhan Yesus mengajar kita muliakan dulu Bapa, kita tinggikan dulu Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi muliakan dulu Tuhan kita di dalam doa-doa awal kita. Muliakan dulu, tinggikan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Engkau hebat, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang kudus. Sesudah engkau tinggikan Bapa di surga, sudah itu baru mengajukan permohonanmu tentang kebutuhanmu sehari-hari, tentang masalahmu, tentang persoalanmu, tentang kekuranganmu, tentang apa yang menjadi pergumulanmu, engkau sampaikan sesudah engkau muliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, saat kita menghadap Bapa di surga, yang pertama jangan langsung minta kebutuhanmu itu, tapi muliakan dulu Dia, tinggikan dulu Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya ya. Jadi terlebih dahulu muliakan Dia, baru setelah engkau memuliakan Dia, setelah engkau connect dengan Tuhan di alam roh, engkau sudah merasakan hadirat Tuhan, baru minta apa yang engkau butuhkan ya. Mintalah kepada Tuhan segala kebutuhanmu. Mari kita lihat ayat penutup saudara-saudara, ayat kunci dari Lukas 11 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Halo Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi pertama kita tinggikan dulu Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, kita sanjung Dia, kita sembah Dia. Setelah Dia kita sembah, hatinya sudah senang, hati Bapa sudah senang.
langsung Engkau berkata, Tuhan berkati anak saya, berkati suami saya, berkati istri saya, berkati saudara-saudara saya, berkati jemaatmu. Baru saudara-saudara sampaikan segala kebutuhan permintaan-permintaan kita. Demikian Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus, renungan singkat pada malam hari ini. Mari kita kembali menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya kembalikan kepada saudara kita Benyamin untuk memimpin kita di dalam penyembahan. Haleluya. Amin.